Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin doanya ya. Siapa tahu Pak? Oh, saya, Pak. Ya. Sudah jadi ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa Oke. selesai. Sekretaris di sini yang nggak hadir siapa aja ya? Adit sama Rijal, Pak. Oke. Sama ada juga Pak. Oh iya, ini belum ada ya? Iya. 3 orang Pak yang akan masuk. Oke lah nanti. Coba anu. Oh sudah ya? Dicomel paper Bapak. Itu sudah? Oh, itu. Dikasih istri gimana? Oh. Iya Pak. Ya. Oke. Mungkin untuk bab 5 kelas 12 IES ya katanya ya sekarang. Iis. IES. Apa baru masuk ke 5. Jadi kalau untuk materi sesuai dari Ketentuan 2013 untuk bab 5-nya itu membahas perihal zaman reformasi di Indonesia. Jadi kenapa spesifiknya Indonesia gitu? Karena hal-hal yang seperti ini itu juga terjadi di beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia dan memang yang selevel apa sebutannya demonstrasinya sangat besar itu. Oh iya masuk apa? Aman. Ngambil obat kasih mantu. Langsung Bapak lanjut ya. Jadi di Malaysia itu juga hampir mirip tragedinya seperti yang ada di Indonesia, penumpangan gitu karena krisis ekonomi gitu. Nah, saya lanjut ya. Pertanyaannya, apa sih itu era reformasi? Mungkin ada yang bisa mendefinisikan gitu. Masa setelah Orde Baru, Pak. Ya betul, tepuk tangan buat Mila. Ya betul banget apa yang dikatakan Mila ya. Jadi setelah rezim Orde Baru yang sebutannya berkuasa pada selama 32 tahun itu ditumbangkan pada tahun 1998 dan berujung adanya sebuah demonstrasi besar-besaran pada bulan Mei tahun 1998. Jadi biasanya kan kalian pasti nggak tahu secara spesifik ya. Kenapa sih kok ada sampai demo segede ini nah? Dan pastinya nggak mungkin juga kan sebutannya itu hanya dikarenakan satu faktor gitu. Dikarenakan banyak faktor. Tetapi sebenarnya yang memicu adanya informasi ini itu karena ada yang dinamakan krisis moneter. Jadi di krisis moneter itu yang sebutannya mata uangnya memiliki nominal misalnya zaman orang tua saya lah sebutannya kan yang menikmati masa-masa Orde Baru kan bisa kalian tahu pasti mama bapak kalian pasti tidak asing lah kalau Orde Baru yang dulu sebutannya 100 rupiah gitu ya menjadi 1.000 rupiah. Inflasi dong, Pak. Ya, inflasi betul banget. Jadi inflasi ini nih menggemparkan rakyat Indonesia gitu dan berbeda dengan zaman-zaman sekarang yang sebutannya 0 ini nggak terlalu nggak terlalu diperhatikan banget kan karena sebutannya ekonomi masih stabil kan pada waktu itu. Jadi 1.000 rupiah ini pada zaman segitu juga sangat menyusahkan gitu. Karena nyari makan agak susah karena nominal yang seperti ini. Jadi tidak ada stabilisasi ekonomi dan pada akhirnya juga pada zaman itu yang terjadi tahun 1997 itu membuat rakyat-rakyat Indonesia murka gitu. Mungkin di sini
Ada yang punya uang? Punya Ada, Pak. Pak. Ada Pak. Ada. Ini, Pak, Uang ini. kertas maksudnya. Ada. Pak, ini Pak, ini Ibu. Iya. Nih Pak. Kasih. Nah, dulu ini sebutannya tidak ada nol-nol yang begini. Cuma karena apa sih? Karena krisis moneter. Jadi untuk perekonomian Indonesia itu betul-betul hancur. Ini Andrea, kasih ya. Ya Pak. Jadi perekonomian Indonesia itu dan juga Asia itu secara hancur lebur, mundur ke bawah gitu. Jadi ya apa banyak terjadi krisis ekonomi dan cuma di Indonesia dan Malaysia, tapi yang sangat-sangat sakit dampaknya itu di Thailand sama di Korea Selatan. Kita sudah membahas apa sih dan mengapa, kita langsung ke materi. Jadi setelah bentuknya kepemimpinan Pak Harto, beliau itu kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Mungkin kalian kenal nggak sih beliau? Kenal Pak. Iya Pak. Ada filmnya katanya kan? Iya, Pak. Iya. Ganteng. Iya Pak, Nusa dan Rara Pak. Apa? Nusa dan Rara Pak. Oh iya. Ada dia suka dan Jadi beliau ini sebutannya pengganti dari Presiden Pak Harto dan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada masa Orde Baru, ketika Presiden sudah tidak menjabat lagi akan digantikan oleh Wakil Presiden. Tapi tidak semuanya setuju terhadap hal itu. Karena mayoritas dari orang Indonesia menuntut secara besar-besaran menghilangkan yang namanya sisa-sisa rezim Orde Baru. Karena di rezim Orde Baru itu sebutannya sangat-sangat mengekang kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang bebas seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman agak bingung perihal Orde Baru ini sesakit apa sih gitu, analoginya itu seperti kayak misalnya kita itu punya kasih gitu kan, kasih, dan kita itu betul-betul sebutannya anggun, baik-baik aja gitu. Tetapi di salah satu pasangan ini mereka ini secara sebutannya secara toksik gitu ya. Toxic relationship. Secara toksik itu malah menjadikan kita tuh sebagai bulan-bulanan gitu. Sebutannya posesif dan macam-macam gitu. Itu yang sebenarnya ada sederhananya lah perihal Orde Baru itu. Jadi di pemerintahan B.J. Habibie ini banyak kebijakan-kebijakan yang sebutannya banyak direvisi dan diperbaiki untuk semangat yang namanya semangat reformasi. Sini Bapak ingin bertanya nih, selama menjabat, selain krisis moneter yang masih berlanjut, permasalahan apa saja yang dialami pada pemerintahan B.J. Habibie? Tidak disetujui Pak. Lepasnya itu. Lepas Timur. Iya betul banget. Ini mungkin banyak pro kontranya. Bahkan Rawan, Bos. beberapa orang itu masih banyak yang tidak setuju perihal pelepasan Timur. Rawan Mas. Ya, memang pada saat invasi yang dilakukan Pak Harto tahun 1975 itu berlatar belakang karena maraknya partai komunis di daerah Timur Portugis pada saat itu namanya. Jadi sebelumnya namanya Timur, namanya Timur Portugis yang dipimpin oleh masyarakat mantan penjajah, apa sebetulnya masyarakat penjajah Portugis lah. Kolonial. Ya, mirip-mirip kita juga lah. Oke Bapak. Jadi turunan B.J. Habibie. Oh Bapak. Jadi jangan bahas itu di sini. Bapak tak pikir. Jadi untuk demikian kebijakan yang disorot kemudian disebutkan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Jadi ada yang namanya UU otonom daerah. Jadi Pak B.J. Habibie ini karena takut tragedi yang timur itu terjadi kembali di bermacam-macam provinsi di Indonesia, dan takutnya malah terpecah belah seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. Jadi beliau ini mempercepat dan menerapkan yang namanya undang-undang otonomi daerah. Jadi tidak cuma Yogyakarta aja yang merasakan spesial sebetulnya pemerintahan spesial dan istimewa, tetapi
di daerah Papua dan Aceh pada saat itu bisa menikmati daerah otonom sendiri. Jadi tidak ada bentrok dan macam-macam biar menghalangi hal-hal tersebut. Ya, Pak. Di sini ada yang tahu apa sebutannya kemudian otonomi daerah? Gitu? Mana? Jadi kalau penjelasan sederhananya ya, jadi otonomi daerah ini kita ini dari masyarakat orang-orang yang dari masyarakat otonomi daerah ini memiliki peraturan yang berbeda dengan kita, yang mana peraturan berbeda dari kita, yang disetujui oleh masyarakat asli tadi. Ya Mas Udi? Oke. Selalu seragam. Tadi yang namanya seragam pramuka Pak. Dari hari Senin. Pak merokok Pak. Jadi mereka ini punya kebijakan sendiri lah sebenarnya, kayak punya negara kecil sendiri kan. Ya tapi mereka kan representasinya dari orang-orang Indonesia. Mirip-mirip apa yang terjadi di Rusia sekarang. Jadi Rusia itu banyak betul etnisnya, nggak mirip-mirip kita juga, tetapi dia nggak terpisah dari pulau-pulau kayak kita gitu. Oh iya. Dan pemilihan legislatif. Jadi zaman Pak Habibie ini juga diaplikasikan yang namanya pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif ini sebutannya pemilihan DPR lah gitu. Dan DPR ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan bukan dari pemerintahan eksekutif seperti yang dilakukan oleh Pak Harto. Dan pemilihan demokratis mengenai ham, pemilu, keputusan partai politik, disusun pemilu dan DPR. Jadi saat reformasi itu di saat yang sama juga melahirkan banyaknya partai politik muncul di Indonesia. Contohnya berbagai partai seperti ini. Dan yang betul-betul sangat membantarkan perihal reformasi ini ya itu ya dari PDIP dan yang saya tahu itu PDIP dan PKS. Golkar di pihak Pak Harto pada saat itu. PDIP Perjuangan. Pak juga Pak. Ya akan juga. Eko Patrio. Siapa namanya itu? Amin Rais. Amin Rais Pak. Oh iya Amin Rais. Amin. Amin Rais sama Gus Dur. Dan pemilihan presiden pertama yang dipilih oleh anggota Pak, saya main HP Pak. Iya kan? Mati kan kopinya bisa kan? Iya. Ih, chatan sama ceweknya, cowok. Masuk ke server ini. Dan pemilihan presiden pertama dipilih oleh anggota legislatif Abdurrahman Wahid yang membantu menjadi pemenang dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan oleh MPR pada tanggal 24 Oktober. Jadi beliau ini sebutannya presiden pertama yang menang dari pemilihan, walaupun sebutannya bukan pemilihan presiden pada umumnya. Tapi beliau itu merupakan tokoh pertama yang bukan siapa-siapa dari kubu oligarki sebelumnya. Jadi berbeda dengan B.J. Habibie kan sebelumnya kan jadi wakil presidennya Pak Harto nih. Jadi Gus Dur ini merupakan tokoh besar, tapi bukan dari pihak pemerintah pada saat itu. Jadi mungkin debut pertama presiden pertama yang menang dalam pemilihan. Jadi nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan semakin ditingkatkan pada masa kepemimpinan beliau melalui undang-undang yang direvisi lagi. Ekonominya tidak seburuk pada masa awal krisis moneter. Selain itu juga perampingan kabinet menteri yang dilaksanakan pada masa itu juga dalam rangka menghilangkan pembungkaman pada masyarakat. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 kementerian yang dibubarkan beliau, kementerian apa saja? Ya, mirip-mirip. Oh, anu Pak, penerangan sama sosial. Ya, jadi untuk penerangan, ya tepuk tangan untuk kita. Gelap dong, Pak. Jadi untuk penerangan ini sebenarnya ini kan nggak ada lagi nih di zaman-zaman kita sekarang kan. Bagi zaman Pak Jokowi, nah mungkin juga kan ada pemerintah kementerian penerangan. Jadi penerangan ini sebutannya kayak propaganda lah. Sebetulnya. Jadi kayak misalnya zaman-zaman dulu itu tuh kita nggak bisa sepakat sih perihal mengekspos keburukan dan kebaikan di negara ini gitu. Jadi yang mengarahkan perihal kebaikan dan keburukan itu dari Kementerian Penerangan. Jadi TV-TV itu dikongkol sama kementerian ini. Jadi sebutannya Indonesia ini image-nya baik banget, bagus banget. Jadi Gus Dur ini sebutannya menghilangkan kementerian tersebut karena itu. Sama juga kementerian sosial yang padahal sampai sekarang juga masih eksis. Itu tuh zaman-zaman oh ya, masuk aja.
Ya, kenapa Mas? Akibat Maaf, bisa Pak. Bisikan Pak. Pakai kemeja lagi kan. Iya, Pak. Jadi Itulah rangka, Pak. Kalian sering. ledakan Jadi- adalah seni. jadi beliau ini sebutannya menghilangkan Kementerian Sosial itu karena pada saat itu juga Kementerian Sosial banyak betul korupsinya yang betul-betul sangat-sangat tidak bisa diandalkan sebagai kementerian karena kita bisa kan coba lihat itu Kementerian Sosial siapa itu yang korupsi berapa tahun berapa itu korupsi Baru-baru aja Pak. Baru-baru aja Pak. korupsi bansos Pak korupsi bansos bahkan sampai sekarang ini masih ada yang korupsi Iya. kenapa Korupsi Pak? bansos Pak. Cuma 12 tahun penjara. Menteri Agama juga bansos. Ya Menteri Agama Pak. Iya, aku mau belajar ribut kalian. Diam dulu ya. Siapa? Jadi beliau ini sebutannya yang menghilangkan Kementerian Sosial kali zamannya dia. Gitu. Jadi beliau ini menang jadi presiden itu karena apa sebutannya Habibie mengundurkan diri pada saat itu. Jadi pengunduran beliau itu dikarenakan yang seperti kalian jelaskan juga kan kepada Bapak mereka Timur Timur itu. Jadi beliau ini sebutannya tidak sebutannya apa sih dibuang gitu lah, karena nggak bisa mempertahankan Timur Timur. Tapi saya pribadi melihatnya ya tidak masalah, tidak terlalu masalah sih karena bukan bagian sejarah dari kita orang Timur Timur itu. Oh iya Pak, beda ininya Pak. Ya. Sejarah. Tak selumpur. Ya. Nah jadi jadi zaman PM Pak. itu sudah. Nah di zaman beliau ini sebutannya Gus Dur ini lebih mendekatkan sebutannya pemerintah apa berdiplomasi terhadap orang-orang yang masyarakat sepakat yang ingin memerdekakan dari tanah Republik Indonesia. Jadi beliau ini tidak seperti zamannya Soeharto. Jadi beliau ini lebih mengedepankan hal dialog dan contoh dialog yang berhasil pada saat itu adalah bagaimana Gus Dur dipercaya oleh masyarakat Papua Barat dan dengan cara beliau membolehkan mereka mengibarkan bendera bintang kejora, tetapi tidak sesuai dengan tingginya tidak sesuai dengan bendera Indonesia. Jadi sebetulnya kayak seperti bendera negara bagian lah kalau misalnya kita lihat seperti di Amerika Serikat kan. Iya Pak. Iya, Pak. Ada Pak. Tujuh Pak. Yang ini perempuan legend itu. Sunade. Jadi best. Sunade. Salah satu presiden itu betulan itu 5 loh Sunade kan. Ya, oh iya. Saya nggak nonton Naruto Pak. Iya Pak. Saya nontonnya One Piece Pak. Saya Boruto, Pak. Wah, setelah bapak bagus kenapa? Saya Doraemon, Pak. Saya buku komik. Bapak lanjut ini ya. Siapa? Untuk komentar mayoritas yang diprioritaskan pada masa beliau adalah menggunakan praktik korupsi dan nepotisme serta mengembangkan sektor perekonomian bangsa yang sempat meningkat dibanding pada masa krisis moneter. Maksud saya itu tidak maksimal. Jadi bahkan bapak sendiri ya pas menuliskan materi ini di zaman Megawati juga perkembangan yang beliau tawarkan itu cuma perkembangan ekonomi dan perkembangan ekonominya juga nggak bertahan begitu lama gitu lah. Jadi agak susah mengobjektivitaskan apa kehebatan beliau. Betul. Jadi, Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. tapi Nggak ada Pak. Nothing. Nggak ada prestasinya, Pak. Nothing. Nggak ada Pak. jangan lah gitu. Mau dibawa teka. Nanti ada bakso. Jadi kemudian di masa SBY dan kemudian disusul pada pemerintahan SBY. Jadi SBY ini adalah presiden pertama yang dipilih oleh rakyat pada tahun 2004. Jadi sebutannya Pak SBY sebetulnya zaman-zaman yang paling menurut saya itu tidak beruntung lah, agak kasihan malah. Jadi zaman-zaman beliau ini banyak-banyaknya bencana alam. Apa aja itu apa? Aceh. Yang saya tahu itu sih cuma tsunami Aceh. Lumpur Lapindo, Pak. Lumpur Lampung Lapindo. ya? Oke, Lumpur Lapindo Pak. Lumpur Lapindo. Lapindo. Gunung tahun 2006 juga lupa. Gunung Tambora, Pak. Ya banyak banget apa bencana alam yang dialami pada zaman presiden SBY. Jadi sebutannya beliau ini tidak bisa mengoptimalkan secara maksimal bagaimana perekonomian di Indonesia. Bapak kasih tugas semua. Tugas dia
SBY. Ayo pak. Ayo. Ada Pak. Iya. Ini Ada buahnya Pak. dibagi 4 kelompok ya. Iya Pak. Bapak itu nunjuk Surya, Mila, Andri sama Leha jadi ketua dari masing-masing kelompok. Jadi Bapak, jadi yang Udah. Saya ngomong sama Mila. ya nggak masalah. Saya nggak harus Pilih aja sendiri, bebas. Saya mau Oke pulang. Pak. Jadi Saya satu. untuk kelompok 1 itu Andri itu membahas kemajuan pemerintahan dari B.J. Habibie, dan kelompok 2 itu membahas perkembangan politik zaman Gus Dur yang dianu oleh Leha, saya menurut Leha. Dan yang ketiga itu perkembangan politik ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati oleh Mila saya pilih sebagai yang perihal materi Megawati dan 74. Itu perkembangan politik ekonomi pada masa SBY yang saya berikan kepada Surya. Mila kita kelompok 3 Pak. Ya baik Megawati. Mungkin bisa langsung diskusi ya. Oke pak. Aku bantu Megawati, aku bantu dia. Iya. Kita pentingin. Iya. 1, 2, 3. Selesai sudah anunya diskusinya. Mungkin bisa. Belum kan? Ini kita akan diskusikan. Oh iya. Dari hasilnya, Aman. Internet boleh? Ya. Kalau saya mau Saya PWC Pak. Aman. Saya lagi Ambil. nyari di HP Pak materinya Pak. Oh iya. Itu kenapa malah landscape itu? Oh karena saya anu Pak sukanya landscape bacanya. Oh iya, beda. Ada yang sudah siap kayak ini kelompoknya? Bentar Pak, bentar lagi Pak. Kelompok 1 dulu Pak. Ya. Andri siapa? Kelompok Anda siap. Ya, boleh dijelaskan. Oh gimana? Siapa komputer? Langsung aja pak. Ya, langsung aja. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perkembangan politik dari ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengalami babak baru di era reformasi, dan pemerintahan ini kemudian dipimpin oleh B.J. Habibie yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, bagaimana gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? Nah, kira-kira masa pemerintahan Habibie ini dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang dia hadapi membuat dia sulit untuk menemukan sumber-sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Kemudian meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintah pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat, ia sebagai presiden menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Kemudian ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Prestasinya yang patut dibanggakan adalah salah satunya yaitu menurunnya nilai tukar rupiah demi dolar dari dimana $1 itu sama dengan 10.000. Kemudian dimana sebelumnya mencapai 15.000 per $1 AS pada masa Orde Baru. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa lainnya itu adalah yang ada pada masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor pada tahun 2002 yang diawali dengan sebuah berikutnya referendum Timor pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor ini menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali. Hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor. Nah, sehingga kemudian Timor pun lepas dari itu saja Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi. Udah melanjutkan kelompok 2 ya? Siapa kelompok 2? Saya Pak. Oh iya. Langsung aja. Oh iya. Kami dari kelompok 2 membahas mengenai politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur. Nah, beliau adalah presiden RI keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Masa jabatannya hanya berlangsung 18 bulan. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan
cukup signifikan. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan dari Gus Dur di bidang politik. Yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. 2, membubarkan Departemen Penerangan, Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. 3, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. 4, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional. Selanjutnya, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran marxisme dan leninisme. Lalu yang terakhir ada menerapkan otonomi daerah. Gus Dur adalah presiden yang berperan membubarkan praktik Dwi Fungsi ABRI. Dia mengembalikan negara ke barat. Ia juga memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri. Aspek sosialnya itu perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini berkat Gus Dur pada tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Ia juga mengakui bahwa Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih buat tepuk tangan boleh ya. Ya langsung maaf langsung ke kelompok 3 mungkin ya. Ya, jadi di sini saya perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara terpisah. Mungkin itu saja, Pak. Oh iya, tepuk tangan buat Mila. Oh, kurang satu lagi tuh Pak. Apa? Saya tadi ada sedikit tambahan kurang tuh Pak. Iya kan? Iya. Ada kak bisa ditambahkan? Ada Pak, jual aset negara Pak. Itu sudah. Ini Ustaz ya katanya. Iya. Oh masih. Iya Pak. Untuk Ya Indonesia. langsung ke kelompok 4 itu. Oke. Baru dia sedih lagi Pak, dia nggak ada di sini gimana? Kayak gitu aja. Ya, jadi tadi disuruh sama Bapak maju kelompok SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pada masa pemerintahan Bapak ini terjadi peningkatan ekonomi yang sangat tajam sehingga pertumbuhannya itu sempat selama 5 tahun tumbuh dari 6,4 jadi 6,6. Terus habis itu pada masa pemerintahan SBY itu negara ini bisa bertahan dari krisis yang bahkan pada saat itu membuat negara-negara di Eropa menjadi kerepotan dalam menangani krisis ekonomi. Itu terjadi di tahun 2008 sampai 2009. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya mungkin untuk materi hari ini Bapak tutup ya. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana Indonesia di dalam kancah dunia, seperti bagaimana Indonesia bergabung kepada ASEAN, OPEC dan macam-macam. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini itu saja dari Bapak. Terima kasih Bapak ucapkan salam untuk penutup mata pelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.